Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'amanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam forum diskusi kita, dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pertemuan kita beberapa waktu yang lalu tentang kolbu atau hati. Karena pada pertemuan yang lalu tampaknya masih banyak yang harus kita kupas, tetapi karena keterbatasan waktu sehingga kita lanjutkan pada pertemuan kali ini. Berbicara mengenai hati, ketika kita ingin menjaga hati kita berada dalam kebenaran untuk menjaga kebersihan diri kita, tetapi kadang-kadang banyak sekali godaan, dan memang salah satu tabiat dari hati itu sering berubah-ubah. Bahkan kita dianjurkan untuk selalu berdoa agar Allah menjaga hati kita, karena sifat hati kita adalah berbolak-balik. Mudah-mudahan dengan diskusi ini kita akan bisa menjawab bagaimana sih kita menetapkan hati kita. Ketika hati kita sudah condong kepada kebenaran, bagaimana kita menjaga agar tidak mudah tergoda oleh faktor yang ada dalam diri kita maupun di luar diri kita, sehingga hati kita menjadi lebih istiqomah. Baik, kami berikan waktu kepada Bapak Andi untuk memulai diskusi kita. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, jadi benar bahwa tentunya Allah memang memberikan keleluasaan kepada hati kita, dan membolak-balik hati itu adalah hak Allah. Dan bahkan memang Allah memberikan dua hal di dalam hati manusia itu, seperti yang telah dibacakan waktu yang lalu oleh Pak Fatahudin di dalam surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Maka Allah mengilhamkan kepada manusia, kepada dada manusia itu, fujuraha wa taqwaha, sifat memberontak, sifat jelek, dan takwa. Nah, tapi Allah mengingatkan, qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang yang mensucikan hatinya, wa qad khaba man dassaha, dan rugilah mereka yang mengotori hatinya. Pertanyaannya, di mana hati ini sering bolak-balik? Ini mengapa dan bagaimana cara kita untuk agar supaya hati itu tetap istiqomah? Allah mengatakan di dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 28, Allah mengatakan bahwa dengan kita mengingat Allah maka hati kita menjadi tenang. Jadi salah satu cara agar supaya kita menjadi tenang hatinya adalah zikrullah. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dengan mengingat Allah maka hati kita akan menjadi tenang. Dan kita selalu mengingat Allah, berzikir, dan zikir itu bisa zikir yang sebagaimana diajarkan secara ritual, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha, dan seterusnya, ataupun zikir di dalam setiap gerakan, di dalam setiap denyut nadi kita tetap mengingat kepada Allah. Mudah-mudahan hati kita menjadi tenang. Dan yang kedua adalah dengan riyadhah. Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa agar supaya hati kita menjadi bersih, hati kita menjadi tenang, dan sebab itu kita selalu melakukan latihan-latihan untuk membersihkan hati. Tentunya latihan-latihan ini adalah latihan-latihan yang menjurus kepada hal-hal yang bersifat agama, hal-hal yang bersifat kebaikan. Namun demikian, saya hanya ingin mengingatkan kepada jamaah sekalian, pada majelis ini, bahwa kalau toh kita kadang dihinggapi rasa ragu di dalam keimanan kita, dan hati kita mulai ragu, itu jangan khawatir. Ada satu riwayat ketika beberapa sahabat datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, entah mengapa ada ganjalan di dalam hatiku. Rasulullah bertanya, ganjalan apa?
Maka sahabat, ya Rasulullah, aku tidak akan mengatakannya meskipun aku harus masuk ke dalam sumur yang dalam, karena sangat takut dia untuk menyatakannya. Tapi Rasulullah tahu bahwa yang menjadi ganjalan mereka itu adalah ganjalan dalam hati, keraguan terhadap iman mereka. Apa jawaban Rasulullah terhadap ini? Rasul mengatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang pertama, bahwa itu adalah tanda iman. Sebab kalau orang yang tidak beriman tidak ragu-ragu hatinya, saya nggak percaya Allah, titik, kan gitu kan. Tetapi tanda orang yang beriman adalah kadang ragu, kadang iya apa enggak. Ini adalah tanda beriman. Kata Rasulullah, Alhamdulillah, pertama itu adalah tanda beriman. Kemudian Rasulullah bilang lagi, Alhamdulillah. Alhamdulillah yang kedua adalah bahwa ternyata kamu yang bertanya tadi masih dilindungi oleh Allah, sehingga setan tidak menjadikanmu kafir, tetapi setan hanya membuatmu dalam keraguan. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, Nabi Ibrahim saja pernah menjadi ragu hatinya. Nah, berkenaan keraguan Nabi Ibrahim ini, kita bisa melihat gambarannya di dalam surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah 260, di sana digambarkan bagaimana Nabi Ibrahim itu ragu-ragu dan beliau bertanya-tanya bagaimana Allah itu menghidupkan yang sudah mati ya. Maka dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan, wa iz qulna Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil maut. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Maka ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan orang mati. Allah mengatakan, awalam tu'min, apakah kamu belum beriman? Maka Ibrahim menjawab, bala walakin liyatma'inna qalbi. Sudah ya Allah, tetapi hanya untuk meyakinkan hatiku. Maka di dalam ayat itu diceritakan Allah menyuruh Rasulullah Ibrahim untuk mengambil atau mencari 4 ekor burung dan mencacah-cacahnya atau membelah-belah burung tersebut. Dan kemudian masing-masing burung tersebut yang sudah dibelah-belah tersebut ditaruh di atas 4 bukit, 4 puncak bukit. Dan kemudian kata Allah, fasurhunna, maka panggillah keempat burung tersebut. Dan kemudian dipanggil oleh Nabi Ibrahim, dan kemudian 4 burung tersebut hidup kembali. Dan setelah itulah hati Nabi Ibrahim menjadi tenang. Artinya bahwa memang keraguan itu ada, tidak mustahil di dalam hati orang yang beriman. Tetapi selama kita terus berzikir kepada Allah, melakukan riyadhah, insya Allah keraguan-keraguan itu bisa. Yang bahaya adalah ketika keraguan itu muncul terus kemudian kita biarkan saja, tidak kita riyadhah atau berlatih, tidak kita zikir kepada Allah, dan kemudian tidak kita bersihkan hati kita, maka kita akan menjadi buta dan akhirnya kita akan tersesat. Allah akan menutup hati kita. Dan memang sesungguhnya dalam perilaku kehidupan kita ini, yang buta itu sesungguhnya adalah dimulai dari hati. Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj, fa inna la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukan mata kok yang buta itu. Yang buta adalah hati yang ada di dalam dada manusia. Nah, jadi itulah kira-kira pertama bagaimana kita bisa menenangkan hati adalah dengan berzikir dan melakukan riyadhah kepada Allah. Dan yang satu lagi yang mungkin perlu, yang menarik ini adalah bahwa sesungguhnya Allah itu tidak akan menciptakan keraguan itu tadi, memunculkan keingkaran dan keimanan sekaligus. Pasti bergantian. Tinggal mana yang kita pelihara gitu. Sebab Allah mengatakan di dalam di dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat ke-4,
ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfih. Tidaklah Allah menjadikan di dalam hati, di dalam rongga manusia itu dua hati, atau dua hati lah, dua afidah. Jadi kadang ingkar yang muncul, kadang iman yang muncul. Nah, ketika ingkar yang muncul itu, marilah kita segera bunuh dia supaya keimanan yang muncul. Karena tidak mungkin dua-duanya itu muncul bersamaan, karena Allah memang tidak menjadikan rongga kita itu dua isinya, tetapi berganti-gantian. Itulah yang disebut dengan hati yang berbolak-balik. Dan dengan jalan riyadhah dan zikir kepada Allah, mudah-mudahan hati menjadi tenang. Silakan, mungkin ada yang menanggapi. Terima kasih kepada Bapak Andi. Semakin jelas bagi kita bahwa memang hati itu sangat berpotensi untuk berbolak-balik, karena telah diuraikan oleh Bapak Andi tadi bahwa memang ada kecenderungan yang diilhamkan oleh Allah kepada hati manusia. Tinggal bagaimana kita menjaga apakah hati kita berada dalam kebenaran atau dalam kekufuran. Dan tidak mungkin, yang satu hal yang perlu kita catat tadi adalah tidak mungkin kedua-duanya itu muncul bersamaan. Nah, artinya bagaimana kita menjaga agar hati kita tetap cenderung kepada kebenaran, dan jangan sampai kita membiarkan hati kita ini terus-menerus berada di dalam kekufuran atau kecenderung pada hal-hal yang kebatilan, sehingga naudzubillah min dzalik, jangan sampai Allah mengunci mati hati kita gitu. Karena kalau sudah dikunci mati itu sudah susah sekali untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu hal lagi adalah bagaimana cara kita menenangkan hati kita, menjaga agar hati kita tetap berada dalam satu kondisi yang bisa memungkinkan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dengan zikir, dan kemudian dengan riyadhah atau latihan-latihan. Dari apa yang disampaikan oleh Bapak Andi tadi, barangkali dari Bapak-bapak sekalian ada yang mau ditambahkan atau mungkin diperjelas terkait bagaimana kita menjaga hati kita. Kami silakan Pak Andi, silakan. Silakan Bapak Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menanyakan bahwa penyakit hati bukan penyakit yang mudah dikenali kehadirannya dalam setiap diri manusia. Kerap kali tidak terasa, bahkan yang memiliki pun tidak sadar kalau dirinya sudah dihinggapi penyakit hati ataupun penyakit kalbu, Pak. Kemudian bagaimana sih Pak kita tahu bahwa kita itu ada penyakit hati ataupun gejala-gejala apa bahwa kita tahu, agar kita tahu bahwa kita dihinggapi penyakit hati, Pak? Kalau tadi sudah dijelaskan mengenai bagaimana kiat-kiat untuk mendekatkan diri kepada Allah, menggapai qalbu yang salim, sudah jelaskan. Namun bagaimana Pak kita untuk mengetahui bahwa diri kita ini dihinggapi penyakit qalbu? Karena penyakit qalbu ini kayaknya di masyarakat ini susah dikenali, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan dari Pak Pati, bagaimana kita mengidentifikasi penyakit hati? Karena biasanya orang yang sakit hati itu justru tidak sadar bahwa dia sedang sakit. Silakan Pak. Ya. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali saya pikir ya. Mungkin teman-teman bisa memberikan sumbang saran, tapi ini pendapat saya. Jadi sebelum manusia itu sadar bahwa dia penyakitan hatinya, itu jangan khawatir bahwa Allah tahu lebih dulu. Karena Allah di dalam surat Ali Imran ayat 119, Allah telah mengatakan innallaha alimum bizatis sudur. Sesungguhnya Allah itu apa tahu kok yang ada di dalam hati kita. Walaupun kita sembunyikan kayak apa, Allah tahu. Itu yang perlu kita catat lebih dahulu. Kemudian juga di dalam surat Qaf
surat 50 ayat 16 Allah juga mengatakan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Bahwa sesungguhnya aku telah menciptakan manusia dan aku mengetahui apa saja yang dibisikkan di dalam hatinya, yang terbisikkan dalam hatinya. Jadi jangan khawatir bahwa memang kita kadang tidak sadar bahwa kemasukan sesuatu. Ya. Bahkan kalau kita melihat cerita sejarah bagaimana setan menggoda manusia, itu justru sangat-sangat lemah kita menghadapi. Mungkin saya sudah pernah menceritakan ketika perjanjian antara Allah dengan iblis, dalam tanda petik saya bilang perjanjiannya, ketika manusia pertama kali diciptakan oleh Allah, manusia Adam, maka Allah mengatakan agar semua malaikat itu bersujud. Wa izqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika seluruh malaikat itu diminta bersujud kepada Adam, semuanya bersujud kecuali iblis. Iblis sakit hati, mengapa saya yang diciptakan dari api harus bersujud kepada Adam yang diciptakan dari tanah? Maka dia bilang, la in akhartani illa yaumil qiyamah la ahtanikana zurriyatahu illa qalila. Ya Allah, kalau engkau beri tangguh aku sampai dengan hari kiamat, akan aku goda seluruh keturunan anak Adam itu kecuali sedikit. Allah mengatakan, qalat hab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'uhum jazaa'an mawfura. Silahkan goda manusia itu, dan siapa yang ikut kepadamu maka dia akan masuk ke neraka jahanam sebagai balasan yang enggak. Bahkan Allah memberi petunjuk yang itu yang kadang kita enggak tahu gitu loh, bahwa di dalam hati kita itu setan itu akan selalu menggoda, memberikan penyakit itu tadi. Kata Allah, wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Guncanglah hati manusia itu dengan suaramu. Wa ajlib alaihim birojilika. Hasunglah dia, kerahkan bala tentaramu, baik yang berkuda maupun yang berjalan kaki. Wasyarikum fil amwali wal auladi. Kata, serikatilah mereka itu, anak-anak Adam itu dengan anak-anak dan harta. Artinya jadikanlah anak dan harta itu fitnah bagi mereka. Nah, dari situ keluarlah nanti akan penyakit, muncullah penyakit-penyakit itu. Dan beri janji-janji, kata Allah, manusia itu hatinya dimasuki janji-janji oleh setan. Wa idhum, kata. Tapi Allah memperingatkan pada wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Dan tidaklah memberi janji kecuali hanya bohong-bohongan belaka, kecuali hanya tipu daya belaka. Nah, kembali kepada bagaimana supaya kita tahu bahwa kita tidak akan tahu dan tidak akan kuat ketika setan menggoda kita, kecuali kita meminta Allah menolong kita, kecuali bahwa kita mewakilkan sesuatu kepada Allah, segala urusan kepada Allah. Dan nanti mungkin saya juga mengusulkan ada topik tawakal. Mewakil. Allah mengatakan wa kafa billahi wakil. Dan cukuplah Allah menjadi wakil kita. Kata Imam Al-Ghazali, supaya hati kita ini bersih selain daripada riyadhah itu, dan supaya kita tidak digoda oleh setan hati kita, kata Imam Al-Ghazali, ada ibaratnya ada orang punya anjing galak. Dan anjing galak itu selalu akan menerkam kita. Kita tidak perlu melawan anjing galak tersebut, tapi sebaiknya anjing galak tersebut kita bilang sama tuannya, tuan itu ada anjing galak, tolong diberangus, tolong diikat. Siapa tuan itu? Ya Allah. Jadi kita tidak akan serta-merta tahu bahwa kita digoda oleh setan, bahwa hati kita ada penyakit. Karena sesungguhnya memang Allah itu memisahkan antara manusia dengan hatinya. Itu ada ayat-ayatnya. Dalam surat Al-Anfal ayat 24, surat Al-Anfal ayat 24, Allah mengatakan bahwa memang Allah itu membatasi antara manusia dan hatinya. Disebut di dalam surat tersebut,
wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih wa annahu ilaihi tuhsarun. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Nah, mari kita bahas ini, membatasi antara manusia dengan hatinya. Artinya sebelum kita tahu bahwa kita digoda, hati kita punya penyakit, memang kita nggak tahu orang ada batasnya siapa, Allah di situ. Nah, sudah kita minta tolong aja kepada Allah, ya Allah, saya kena penyakit hati tidak. Nah, dan Allah memberikan kepada kita apa yang disebut dengan tadi nurani tadi, cahaya tadi. Kalau kita selalu riyadhah membersihkan kaca pembatas lampu tadi, kita akan segera tahu. Allah akan segera menunjukkan bahwa kita sedang kena penyakit. Nah, jadi kembali lagi tadi bahwa kita tidak usah khawatir bahwa kita akan kemasukan penyakit yang dimasukkan oleh setan, kita nggak tahu, nggak usah khawatir. Kita mewakilkan itu kepada Allah dan selalu ingat kepada Allah dan riyadhah. Saya kira itu jawaban saya. Mungkin ada yang lain, silakan. Baik Bapak-Bapak sekalian, jadi tadi dari pertanyaan Pak Parti telah dijelaskan oleh Bapak Andi Punoko, bagaimana kita mengenali penyakit hati itu adalah kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang Maha tahu dan Allah yang menguasai hati kita. Kita perlu mendekatkan diri pada Allah dan mohon pada Allah diberikan petunjuk agar kita dapat mengetahui kelemahan-kelemahan ataupun penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita, sekaligus memohon bimbingannya agar kita dapat mengatasi penyakit-penyakit tersebut. Dan tampaknya masih banyak yang akan menyampaikan, tetapi karena kita dibatasi oleh waktu, terpaksa untuk sesi ini kita cukupkan pada saat ini. Tetapi barangkali perlu kita sepakati bahwa khusus pembahasan mengenai hati atau kolbu ini masih perlu satu sesi lagi untuk kita lakukan bersama. Barangkali pada kesempatan yang akan datang kita membahas sekali lagi tentang hati, untuk kemudian kita akan membahas tema-tema yang lain. Baik, kita bersama-sama akhiri acara kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.